Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria Ananda Faisal dengan NPM 2021020264. Saya dari kelas Hukum Tata Negara B ingin mempresentasikan materi yang berjudul Pendekatan Filsafat Hukum, Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial. Ilmu hukum, beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum pada umumnya, sehingga hal-hal yang non-hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Di samping itu, hukum menjadi objek dari filsafat hukum, maka akan mempengaruhi filsafat hukum itu sendiri. Dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan atau Secara sederhana, filsafat hukum dapat dikatakan cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari tentang hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada ini atau pada dasarnya, yaitu disebut hakikat. Menurut Purnadis Purbacaraka dan Soejourno Sukanto, hukum dapat diartikan sebagai berikut. Ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuasaan pemikiran. Yang kedua ada disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Yang ketiga ada norma, yaitu pedoman atau patokan sikap, tindak, perilaku yang pantas atau diharapkan. Berikutnya ada ilmu filsafat sosial. Ilmu filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Menurut penelitian Plato dan Aristoteles, susunan kemasyarakatan mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menaati demi keselamatannya. Kalau tidak, ia akan menghancurkan dirinya sendiri. Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa masih memperlihatkan pada pola dasarnya sama, hanya sekedar mengoreksi terhadap paham Plato dan Aristoteles. Berikutnya ada perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang sangat normal. Antara lain, berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi terjadi suatu revolusi modern, pendidikan, dan lain-lain kejadian yang di suatu tempat dengan cepat. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur, dan lembaga-lembaga sosial adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri dan adanya yang letak di luar masyarakat tersebut, yaitu dengan datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat sendiri adalah antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, dan terjadi revolusi. Suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang terdiri dari masyarakat itu sendiri. Misalnya sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lainnya, dan banyak hal lainnya yang mempengaruhi faktor-faktor itu tersebut.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.